Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sari Puspita, Leni Engalika, dan saya sendiri Ulin Nuha Muhanbi. Pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, kami akan mempresentasikan tentang manusia dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, apa hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Yang kedua, bagaimana kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Yang ketiga, apa saja problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Dan yang terakhir, apa saja isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya dengan lingkungan hidupnya tersebut. Lebih dari itu, manusia juga telah berusaha mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Segala hal yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, lingkungan juga mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, seperti lingkungan merupakan tempat hidup bagi manusia. Lingkungan juga memberi sumber-sumber penghidupan bagi manusia. Lingkungan juga mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Sekian pada pembahasan pertama kali ini. Selanjutnya pada bab atau pembahasan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, Sari Puspita, tentang kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Yang pertama, hubungan lingkungan dengan kesejahteraan lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. 5. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hakikat pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia melakukan berbagai upaya agar kualitas manusia meningkat, sementara kualitas lingkungan juga semakin baik. Lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Di negara, penduduk merupakan salah satu dasar pembangunan. Mereka adalah subjek dan objek dari pembangunan negara. Pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh penduduk negara dan ditujukan untuk kebutuhan dan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi 1. Aspek kualitas penduduk. 2. Aspek kuantitas penduduk.
Perubahan lingkungan sebagai akibat tindakan manusia tidak jarang memberikan dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran polusi lingkungan, masalah kehutanan, erosi, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Maka dari itu, penduduk sangat berhubungan erat terhadap lingkungan dan kesejahteraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leni Engalika. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. 1. Interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dalam komunikasi. Kontak sosial merupakan usaha pendekatan pertemuan fisik dan mental. Kontak sosial dapat bersifat primer, fake to fake, dan dapat berbentuk sekunder melalui media perantara, koran, radio, TV, dan lain-lain. Komunikasi merupakan usaha penyampaian informasi kepada manusia lain. Tanpa komunikasi, tidak mungkin terjadi interaksi sosial. Komunikasi bisa berbentuk lisan, tulisan, atau simbol lainnya. 2. Pranata dalam lingkungan sosial. Pranata sosial dalam bahasa Inggris istilahnya institution, menunjuk pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Pranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola, menata guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. 3. Problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut. A. Problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. B. Problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. C. Problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. D. Problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik agama. Baik, yang terakhir adalah isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, isu tentang lingkungan, seperti kekurangan bahan pangan, kekurangan sumber air bersih, polusi atau pencemaran, dan perubahan iklim. Dan yang kedua, isu tentang kemanusiaan, seperti kemiskinan, konflik atau perang, dan wabah penyakit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.